Pak, Bu, dengarkan baik-baik. Sistem BPJS Kesehatan akan mengalami perubahan besar yang langsung berdampak pada kehidupan para lansia, pensiunan, dan seluruh keluarga Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu tidak tahu perubahan ini, bisa-bisa orang tua kita tertahan di loket pendaftaran rumah sakit bukan karena tidak punya hak, tapi karena tidak punya informasi. Tonton ini sampai selesai. Ini penting sekali. Jangan setengah-setengah karena kalau dipotong di tengah bisa salah paham. Dan setelah selesai tolong bagikan kepada orang-orang di sekitar Bapak dan Ibu yang mungkin belum tahu informasi ini. Kita semua tahu bagi lansia kesehatan bukan lagi urusan sampingan. Ini bukan hal yang bisa ditunda sambil berkata nanti saja kalau sempat. Bagi banyak orang tua, kesehatan sudah menjadi rutinitas harian. Ada yang setiap bulan kontrol tekanan darah, ada yang harus cek gula darah secara berkala, ada yang rutin menebus obat jantung atau obat saraf, ada yang bolak-balik ke dokter dengan berbagai kondisi mulai dari nyeri sendi, sesak napas, pusing kronis, sampai gangguan tidur. Dan semuanya mengandalkan BPJS Kesehatan sebagai pelindung utama. Sayangnya selama ini banyak lansia yang kelelahan bukan hanya karena penyakitnya, tapi juga karena prosedurnya. Ada yang bingung soal kartu, ada yang bingung soal rujukan, ada yang takut punya tunggakan, ada yang tidak tahu fasilitas kesehatannya di mana, ada yang panik ketika harus berobat di luar kota. Ini bukan cerita kecil, ini kenyataan yang terjadi setiap hari di seluruh penjuru Indonesia. Banyak orang tua akhirnya menunda berobat karena takut ribet. Ada yang malu bertanya, ada yang berpikir kok tidak apa-apa, nanti saja. Padahal kondisinya sudah butuh pemeriksaan segera. Ada juga yang karena tidak tahu status BPJS-nya aktif atau tidak, memilih menunggu sampai keadaan benar-benar darurat. Padahal untuk lansia, keterlambatan kecil bisa berakibat besar. Tekanan darah yang dibiarkan tidak terkontrol bisa memicu stroke. Gula darah yang diabaikan bisa merusak ginjal dan saraf. Gangguan jantung yang tidak segera ditangani bisa berubah menjadi keadaan yang mengancam nyawa. Maka memahami perubahan-perubahan dalam sistem BPJS ini bukan sekadar menambah pengetahuan. Ini bentuk perlindungan nyata. Ini cara kita menjaga orang tua kita. Mari kita bahas perubahan pertama yang paling banyak dibicarakan, yaitu perubahan sistem kelas rawat inap menuju apa yang disebut kelas rawat inap standar atau disingkat KRIS. Selama bertahun-tahun masyarakat sudah sangat terbiasa dengan sistem kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pola pikir yang melekat adalah siapa yang membayar lebih mahal mendapat ruangan yang lebih nyaman, dan yang membayar lebih murah mendapat fasilitas yang lebih sederhana. Di satu sisi, sistem ini terasa wajar, tapi di sisi lain, dalam praktik sehari-hari, sering muncul rasa tidak adil karena semua pasien sesungguhnya sama-sama sakit, sama-sama butuh istirahat yang cukup, sama-sama ingin diperlakukan dengan layak dan manusiawi. KRIS membawa cara pandang baru, bukan sekadar ganti nama atau istilah baru supaya terdengar lebih modern. Yang ditekankan dalam KRIS adalah bahwa setiap peserta BPJS, tanpa terkecuali, berhak mendapat standar minimum ruang rawat inap yang layak, aman, dan mendukung proses pemulihan. Bagi para lansia, ini sangat bermakna. Bayangkan seorang ibu berusia 68 tahun yang selama ini membayar iuran kelas terbawah. Saat harus dirawat, beliau khawatir ditempatkan di ruangan yang terlalu padat, terlalu bising, kurang pencahayaan, kurang ventilasi, atau kamar mandinya tidak aman untuk orang tua yang sudah lemah kakinya. Bagi orang muda mungkin kondisi seperti itu masih bisa ditoleransi. Tapi bagi lansia, ruang yang tidak nyaman bisa memperburuk kondisi, membuat mereka sulit tidur, mudah stres, bahkan memperlambat pemulihan. Dengan KRIS, ada perhatian khusus terhadap pencahayaan, ventilasi, suhu ruangan, jarak antar tempat tidur, kelengkapan fasilitas, pemisahan berdasarkan jenis kelamin, dan kemudahan akses kamar mandi. Kamar mandi yang mudah dijangkau saja sudah bisa mengurangi risiko jatuh yang sangat ditakuti para lansia. Jarak tempat tidur yang tertata memberi ruang gerak yang lebih aman. Ventilasi yang baik membuat pasien tidak merasa sumpek dan bisa beristirahat lebih nyaman. Soal iuran, ini pasti pertanyaan pertama yang muncul di benak Bapak dan Ibu. Akan naik atau tidak? Perubahan menuju KRIS dilakukan secara bertahap, tidak serta-merta berubah dalam semalam. Pemerintah harus mempertimbangkan kesiapan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, karena kondisi rumah sakit di kota besar sangat berbeda dengan yang ada di daerah kecil atau wilayah terpencil. Dan yang sangat penting untuk digarisbawahi bagi peserta PBI atau penerima bantuan iuran, yaitu lansia dari keluarga tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan, iuran mereka tetap ditanggung negara. Hal ini harus dipahami dengan jelas agar para lansia tidak langsung panik begitu mendengar kata perubahan.
Jangan sampai orang tua berpikir bahwa mereka harus menanggung biaya lebih besar, padahal statusnya termasuk kelompok yang dilindungi dan dibantu negara. Perubahan kedua yang sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai identitas utama kepesertaan. Artinya ketergantungan pada kartu fisik BPJS semakin dikurangi. Bagi anak muda ini terdengar biasa saja, tapi bagi lansia, perubahan ini sangat membantu dan mengurangi banyak hambatan. Coba perhatikan kenyataan di rumah masing-masing. Berapa banyak orang tua yang lupa menaruh kartu BPJS, berapa banyak kartunya yang sudah kusut, terlipat, basah, atau tulisannya sudah sulit dibaca karena sudah disimpan bertahun-tahun di dompet, berapa banyak keluarga yang ketika mendadak harus pergi ke rumah sakit malah panik mencari kartu dan tidak ketemu. Ada yang akhirnya pulang dulu untuk mencari kartu, ada yang menunda pendaftaran, ada yang berdiri lama di loket sambil bingung. Padahal bagi lansia yang sedang sakit, setiap menit sangat berharga. Dengan integrasi NIK sebagai identitas utama, peserta cukup menunjukkan KTP dan data kepesertaan bisa langsung ditelusuri melalui sistem. Ini sangat membantu, terutama bagi orang tua yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital. Kita harus realistis. Tidak semua lansia punya ponsel pintar, tidak semua bisa membuka aplikasi, tidak semua hafal nomor peserta, bahkan ada yang untuk membuka WhatsApp saja masih perlu bantuan cucu. KTP adalah identitas yang paling umum dibawa dan paling dikenal semua orang. Maka ketika KTP bisa menjadi pintu masuk untuk mengakses layanan, ini langkah yang sangat melegakan bagi lansia dan keluarganya. Tapi ingat, ini bukan berarti keluarga boleh santai total. Data kepesertaan tetap harus dipastikan benar dan aktif. Nama harus sesuai, NIK harus cocok, status harus aktif. Jangan baru sadar ada masalah ketika sudah berada di loket rumah sakit. Perubahan ketiga adalah semakin luasnya jaringan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS dan semakin diperkuatnya kualitas layanan, termasuk kemungkinan penguatan layanan perawatan di rumah atau home care untuk kondisi tertentu. Ini penting sekali bagi lansia. Salah satu keluhan terbesar keluarga yang merawat orang tua adalah soal jarak dan mobilitas. Tidak semua lansia tinggal dekat fasilitas kesehatan yang lengkap. Ada yang harus menempuh perjalanan jauh, berganti kendaraan, berangkat pagi buta supaya bisa antre, lalu pulang dalam keadaan lebih kelelahan dari sebelumnya. Bagi orang sehat, ini mungkin hanya melelahkan. Tapi bagi lansia dengan penyakit kronis seperti gangguan jantung, diabetes berat, atau masalah pernapasan, perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan bisa secara langsung memperburuk kondisi tubuh mereka. Semakin luasnya jaringan fasilitas kesehatan mitra BPJS memberi harapan bahwa lansia bisa mendapat layanan yang lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Dan potensi pengembangan layanan home care memberi dimensi baru dalam sistem perlindungan kesehatan. Home care bukan sekadar layanan kenyamanan. Untuk sebagian lansia, ini adalah keselamatan. Dengan perawatan yang bisa datang ke rumah, risiko jatuh dalam perjalanan berkurang, kelelahan akibat antre panjang bisa dihindari, dan pasien yang kondisinya rapuh tidak perlu selalu keluar rumah hanya untuk mendapat pelayanan dasar. Tentu pelaksanaannya memerlukan aturan, syarat, dan mekanisme yang jelas karena tidak semua kondisi bisa otomatis dilayani di rumah. Namun, arah pembahasan ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan mulai melihat kebutuhan lansia secara lebih manusiawi. Perubahan keempat adalah digitalisasi rekam medis atau electronic health record yang semakin terintegrasi antar fasilitas kesehatan. Kedengarannya teknis, tapi manfaatnya sangat besar dan langsung terasa bagi lansia. Banyak orang tua punya riwayat penyakit yang panjang dan kompleks. Ada yang bertahun-tahun rutin minum obat tekanan darah, ada yang punya diabetes dan harus memantau gula darah, ada yang punya riwayat operasi, ada yang punya alergi obat tertentu, ada yang mengalami stroke ringan beberapa tahun lalu, ada yang punya gangguan ginjal yang perlu diperhatikan setiap kali mendapat resep obat baru. Masalahnya tidak semua lansia ingat detailnya dengan baik. Mereka mungkin lupa nama obat, lupa dosis, lupa kapan terakhir dirawat, lupa dokter siapa yang pernah menangani. Bahkan keluarganya sendiri pun tidak selalu ingat lengkap. Dalam sistem yang belum terintegrasi, setiap kali pasien pindah dokter atau pindah fasilitas kesehatan, mereka harus menjelaskan ulang riwayat kesehatan dari awal. Pertanyaan berulang yang melelahkan bagi lansia yang sedang sakit. Dengan rekam medis digital yang lebih terhubung, tenaga medis yang berwenang bisa lebih mudah mengakses riwayat kesehatan pasien. Dokter tidak perlu menebak-nebak dari awal. Data yang lebih lengkap membantu pengambilan keputusan medis yang lebih aman. Risiko pemberian obat yang bertentangan dengan obat rutin pasien bisa diminimalisir. Penanganan bisa lebih cepat dan lebih efisien. Dan bagi lansia, ini berarti mereka tidak perlu terus-menerus mengulang cerita yang sama setiap kali bertemu dokter baru. Keluarga tidak harus panik mengingat nama obat yang sulit.
Proses pelayanan yang lebih cepat juga berarti lansia tidak harus menunggu terlalu lama. Karena bagi orang tua yang sudah lemah, menunggu lama di fasilitas kesehatan bukan hanya melelahkan, tapi bisa memperburuk kondisi. Perubahan kelima yang sangat nyata dan langsung dirasakan banyak keluarga adalah soal penanganan tunggakan iuran. Ada mekanisme yang memungkinkan peserta dengan tunggakan untuk bisa kembali mengaktifkan kepesertaannya secara lebih realistis, tanpa harus langsung menanggung seluruh beban tunggakan sekaligus. Ini isu yang dekat sekali dengan kehidupan nyata banyak keluarga. Tidak sedikit orang yang sebenarnya ingin menjaga BPJS tetap aktif tapi pada suatu masa mengalami kesulitan ekonomi. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang penghasilannya turun drastis, ada yang harus mendahulukan kebutuhan makan dan biaya anak sekolah, ada yang terkena pengeluaran mendadak yang tidak terduga. Akhirnya iuran tertunda. 1 bulan menjadi 2 bulan, 2 bulan menjadi beberapa bulan, dan tiba-tiba jumlah tunggakannya sudah terasa besar sekali. Ketika orang tua sakit dan membutuhkan layanan darurat, keluarga langsung panik, ada tunggakan, harus dibayar semua dulu atau bagaimana? Dalam kondisi terdesak seperti itu, rasa takut terhadap biaya bisa membuat orang menunda berobat. Padahal penyakit tidak menunggu kita siap secara finansial. Disinilah skema kemudahan penanganan tunggakan menjadi sangat penting. Kebijakan ini memberi ruang bernapas bagi keluarga. Tunggakan tidak selalu harus dilihat sebagai tembok besar yang mustahil dilewati. Ada mekanisme yang bisa dicari tahu melalui jalur resmi, ada cara agar kepesertaan bisa kembali aktif secara lebih bertahap dan realistis. Bagi keluarga yang merawat lansia, ini bisa sangat menenangkan, karena hal yang paling menyedihkan adalah ketika orang tua yang paling membutuhkan pertolongan justru tertahan oleh masalah administrasi dan tunggakan yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau keluarga tahu caranya. Maka pesannya jelas, jangan langsung menyerah kalau ada tunggakan, jangan hanya panik, jangan mengandalkan informasi dari grup WhatsApp yang belum tentu benar, cari tahu melalui jalur resmi, pahami syaratnya, manfaatkan program yang memang tersedia jika memenuhi ketentuan, dan untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu, ingat ada jalur PBI atau penerima bantuan iuran. Banyak orang tua mungkin sebenarnya layak mendapat bantuan ini, tapi tidak tahu cara mendaftarnya. Ada yang malu bertanya, ada yang merasa tidak pantas, ada yang tidak tahu harus mengurus kemana. Padahal fungsi perlindungan sosial justru untuk memastikan warga yang lemah secara ekonomi tetap punya akses layanan kesehatan dasar. Bagi anak-anak yang merawat orang tua, ini adalah informasi yang sangat berharga. Coba periksa, apakah orang tua masih membayar mandiri padahal kondisi ekonominya sudah berat? Apakah ada tunggakan yang belum diselesaikan? Apakah mereka sudah terdata dengan benar? Apakah ada kemungkinan masuk jalur bantuan? Sekarang, setelah memahami kelima perubahan besar ini, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk dibicarakan, yaitu bagaimana memastikan semua perubahan ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh para lansia. Karena perubahan kebijakan tidak otomatis membuat semua orang merasakan manfaatnya. Ada jarak yang sangat nyata antara aturan yang ditetapkan dengan pemahaman masyarakat di lapangan, dan jarak inilah yang sering membuat lansia tertinggal dan tidak terlayani dengan baik. Banyak orang tua tidak aktif di media sosial. Banyak yang tidak menonton berita setiap hari. Banyak yang tidak paham istilah seperti integrasi ENIK, digitalisasi layanan, rekam medis elektronik, KRIS, home care, atau PBI. Bahkan ada yang baru mengetahui adanya perubahan ketika sudah berdiri di loket pendaftaran rumah sakit. Dan pada saat itu sudah terlambat untuk mempersiapkan diri. Langkah pertama yang paling penting adalah mengecek status kepesertaan orang tua sekarang, bukan besok, bukan minggu depan, sekarang saat kondisi masih tenang. Pastikan BPJS masih aktif, pastikan data identitas sudah sesuai dan nama tidak berbeda. Pastikan NIK sudah benar, pastikan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar diketahui. Pastikan tidak ada tunggakan yang belum diselesaikan. Pastikan keluarga tahu harus kemana jika butuh rujukan. Hal-hal ini kelihatan sederhana tapi sangat sering diabaikan. Banyak keluarga baru sadar ada masalah ketika pasien sudah dalam kondisi darurat, ketika pikiran tidak tenang, waktu sempit, semua orang panik, dan tidak ada ruang untuk mengurus administrasi dengan tenang. Maka persiapkanlah dari sekarang. Kita juga perlu memahami budaya orang tua kita. Banyak lansia dibesarkan dengan prinsip tidak mau merepotkan anak. Sakit sedikit bilangnya tidak apa-apa. Bingung sedikit diam saja. Ada tunggakan disimpan sendiri. Kartu hilang tidak diceritakan. Takut ke rumah sakit tapi tidak mau minta bantuan. Sikap ini lahir dari kebaikan hati, dari rasa tidak ingin membebani keluarga. Tapi sikap ini bisa berbahaya kalau akhirnya membuat mereka kehilangan hak layanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan. Maka kita sebagai anak dan cucu harus proaktif. Jangan hanya menunggu orang tua meminta bantuan. Tanyakan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Bu, BPJS-nya masih aktif? Pak, ada tunggakan tidak? Kalau ke rumah sakit biasanya kemana? Obat rutinnya apa saja? KTP-nya masih berlaku? Pertanyaan seperti ini jangan disampaikan dengan nada menghakimi. Sampaikan pelan-pelan.
buat mereka merasa dihormati, dianggap penting, dan dicintai. Karena orang tua yang merasa dihargai akan jauh lebih mudah menerima bantuan dari keluarganya. Pada akhirnya, semua perubahan dalam sistem BPJS ini mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu membuat layanan kesehatan lebih setara, lebih sederhana, lebih terhubung, dan lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Chris berusaha memastikan pasien mendapat ruang rawat yang layak. NAICA sebagai identitas utama menyederhanakan proses akses layanan. Perluasan fasilitas dan home care mendekatkan layanan kepada pasien. Rekam medis digital membuat penanganan lebih aman dan efisien. Program penanganan tunggakan memberi jalan keluar bagi keluarga yang kesulitan, dan PBI menjadi bentuk perlindungan bagi warga yang paling membutuhkan. Semua langkah itu positif dan bermakna. Tapi manfaatnya hanya akan terasa kalau masyarakat tahu cara memanfaatkannya, terutama para lansia. Mulai 13 Mei 2026, pastikan Bapak dan Ibu sudah mengambil langkah nyata. Hubungi orang tua hari ini juga. Tanyakan kondisi BPJS mereka. Bantu mereka mengecek status kepesertaan. Rapikan dokumen penting seperti KTP, kartu keluarga, dan catatan obat rutin. Dampingi mereka ke fasilitas kesehatan jika perlu. Jangan biarkan informasi penting ini berhenti di layar Bapak dan Ibu. Bagikan kepada keluarga, tetangga, teman pensiunan, siapapun yang memiliki orang tua atau anggota keluarga lansia yang menggantungkan perlindungan kesehatannya pada BPJS. Karena bisa jadi informasi sederhana yang Bapak dan Ibu bagikan hari ini akan menjadi penyelamat bagi seseorang suatu hari nanti saat harus berhadapan dengan puskesmas, klinik, rumah sakit, atau urusan administrasi kesehatan yang mendadak. Jaga orang tua kita, jaga keluarga kita, karena mereka adalah segalanya.